Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita kali ini akan membahas surat ke-7, masih surat ke-7 Al-A'raf ayat 137 lanjutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuh wa ma kanu ya'rishun. Wa tamat, dan sempurna. Tamat, ya, bahasa Indonesia tamat itu sempurna. Dan sudah tamat kalimat Tuhanmu al-husna, yang indah, ala Bani Israel, terhadap Bani Israel, bima sobaru, karena kesabaran mereka. Jadi begitu indahnya keputusan Tuhanmu kepada Bani Israel. Selesailah sudah, kan? Selesailah sudah. Wa dammarna, dan kami hancurkan, kami musnahkan, makana apa-apa yang yasna'u Fir'aun, melakukannya Fir'aun. Dan kami hancurkan, kami musnahkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Karya-karya Fir'aun semua dihancurkan. Wa qaumuhu, dan kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa-apa yang mereka bangun. Kata Muhammad Rashid Ridha, wal ibra fi hadhi ayata faqara tal Quran. Kata Muhammad Rashid Ridha, wal ibratu fi hadhil ayata faqara talil Quran. Orang yang membaca Quran berfikir dengan ayat ini. Seyogianya orang yang membaca Al-Quran itu merenung. Fi ta'thir imani wal wahyi fi Musa wa Harun alaihi wassalam. Betapa Quran itu memberikan pengaruh, ya, pengaruh yang begitu besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Fir'aun begitu besar kekuasaannya, tumbang karena mereka melawan Allah. Ittasaddaya li'adhami maliki fi adhami daulah fil ardi. Karena mereka melawan raja yang begitu besar kekuasaannya di muka bumi ini. Kahiratan liqaumihima, yang otoriter kepada kaumnya. Wa mu'bidatan lahum fi khidmatiha, dan mereka dan beliau mu'bidatan, menghambakan, ya, memperbudak maksudnya. Fir'aun ini memperbudak Bani Israel.
Mundu qurunun katsira, sejak kurun, abad-abad yang banyak. Ya, sejak beberapa kurun. Jadi sudah lama Fir'aun itu membangun kekuasaannya sedemikian rupa. Ya, kita lihat situs-situsnya, piramid-piramid begitu besar. Menjadi peninggalan purbakala. Fada'awahu ila ruju' ila ani kufri wal zulm wa tughyan. Lalu Harun dan Musa mengajak beliau untuk rujuk, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kezaliman, dan meninggalkan sikap otoriter. Wa ta'bida Bani Israel, serta memperbudak Bani Israel. Wa anzarahu wa hadaddahu. Beliau berdua memberikan nasihat, memberi peringatan. Wa mazala yukafihanihi. Keduanya terus ya melayani Fir'aun bil hujad, dengan hujah-hujah, wal ayatil bayinat, dan ayat-ayat yang terang dengan bukti-bukti yang nyata. Hatta adfarahuma, sehingga Allah memenangi keduanya melawan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun tumbang. Wa angqadha qaumahuma, dan menyelamatkan keduanya qaumahuma, kepada kaum keduanya, min zulmihi wa zulmi qaumihi, dari kezaliman Fir'aun dan kezaliman kaumnya. Jadi Fir'aun tidak akan menjadi Fir'aun kalau tidak didukung oleh pengikutnya yang zalim juga, ya, yang mengambil keuntungan dari otoriternya Fir'aun. Jadi ada kaum yang kabinet-kabinet dan anunya, ya, semua pengikut-pengikutnya yang mengambil keuntungan dari kezaliman Fir'aun. Fajadirun bil mu'minin billahi wa rusuli minal muslimin. Ini nasihat dari Muhammad Rashid Ridha. Maka seharusnya, selayaknya kaum mukminin, orang yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, ayyan taqilu, sudah harus berubah, minat tafakkur fi hadza ila tafakkur fi wa'dillah, dari pemikiran otoriter, ya, menjadi pemikiran menyongsong masa depan. Fi wa'dillah, janji Allah, lil mu'mina binasr, yaitu mendapat pertolongan. Jadi sudah seharusnya kaum muslimin berpikir begitu, berubah, ya. Kama wa'adal mursalina, sebagaimana Allah menjanjikan pada utusan-utusan. Idzahum qamu bima amarahum ta'ala bihi ala alsinatihim. Jika mereka menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya. Nah, itu seharusnya kita sudah menoleh ke sana. Wa alla yasta'zimu fi hadza sabil quwwata duwalil zalimah. Dan mereka jangan terus mengagung-agungkan kekuasaan negara-negara yang zalim. Jadi yang membesarkan mereka itu karena kita. Ya, contohnya kenapa nilai rupiah melemah? Ya orang Indonesia sendiri sebenarnya. Yang lebih banyak tertarik dengan luar. Ya, terutama pembesar-pembesarnya. Kalau orang rakyat sih nggak ada yang salah, ya. Semuanya juga demennya rupiah. Tapi yang petinggi-petinggi itu nyimpennya dolar. Nah, ini yang membuat rupiah melemah. Fa inna quwwatal haq, maka kekuatan kebenaran, allati nasarahallah, yang mendapat pertolongan Allah, birojulin, dengan seseorang, au birojulaini, atau dua laki-laki, ala azami dual la tuglabu, untuk menghadapi negara besar sekalipun, superpower, itu tidak bisa dikalahkan. Idza nasaranallah, apabila Allah menolong kita. Kalau Allah menghendaki, ya, mi'atal malayin, dengan jumlah yang begitu besar, umat Islam pasti akan menang.
Cuma ya itulah, kita nggak mau kan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah telah berfirman, in tansurallaha yansurkumullah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan hak bagi kami, wajib bagi kami untuk menolong kaum muslimin. Kalau kita mau. Ayat selanjutnya. Itu sudah akhir dari ayat 137. Sekarang 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Wajawazna. Jawazna ini mana asalnya itu menyeberang. Jawaz. Wenang ya sebenarnya. Jawaz itu wenang. Menyeberangkan. Bani Israel, kami seberangkan Bani Israel al-bahra. Ke seberang lautan. Kata-kata seberang diulang 2 kali. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kurang nyaman. Maka kata seberang pun diganti dengan bawa. Dan kami bawa Bani Israel ke seberang lautan. Daripada ya kita terjemahkan dengan dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Jadi seberangnya disebut 2 kali. Kalau dalam bahasa Indonesia menyebut satu kata berdekatan berulang-ulang itu kurang elok. Ya kalau bahasa Arab sih gak ada masalah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami seberangkan Bani Israel. Kami bawa Bani Israel ke seberang lautan. Jadi dibawakan selamat dari Laut Merah. Udah tuh selesai ya. Akhirnya Fir'aun dan kerajaannya tumbang. Sudah aja selesai. Mereka pun sudah ada di seberang. Nah, dalam perjalanan di seberang itu, ini masalah Fir'aun sudah selesai. Fa'atau, mereka datang di suatu tempat. Ala qaumin, mendapati kaum. Ya'kufun, sedang ibadat. Sedang mengadakan ritual ala asnam, tapi terhadap patung. Ya, nah, setelah mereka sampai di seberang, sebelum sampai ke Palestina, tanah yang dijanjikan, di tengah jalan mereka mendapati kaum yang menyembah berhala. Asnamin lahum. Asnam ini bentuk jama dari sonam, berarti berhalanya lebih dari 1. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, buatkan untuk kami ilahan, Tuhan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Buatkan untuk kami Tuhan, seperti mereka punya Tuhan-Tuhan. Maksudnya apa tuh? Mereka melintas menjumpai kaum penyembah berhala, kepengen dibikinin berhala. Ya, ini kan namanya ngelunjak. Baru saja selamat padahal. Barusan saja mereka diselamatkan dari keganasan Fir'aun dan kerajaannya dan kekuasaannya. Tapi begitu selamat, musyrik lagi. Kan orang Indonesia juga begitu kan. Kita juga begitu. Terbiasa selamat, waktu belum merdeka mah kepengen begini, kepengen begitu. Pokoknya anulah. Apa itu standar. Ideal. Idealismenya ada sebelum merdeka. Nah, setelah diberi kekayaan, redup idealnya, idealisme, ya menjadi matre. Begitupun ini,
Setelah mereka diselamatkan dari keganasan Fir'aun, mereka mendapati kaum penyembah berhala, kepengen. Tuh. Kama lahum ilah qala. Lalu Nabi Musa menjawab, innakum, sesungguhnya kalian qaumun adalah kaum tajhalun, yang bodoh. Bodoh banget kalian itu. Waduh, baru selamat ya, kotor lagi tuh. Bagaimana tafsirnya? Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'na bani Israil al-bahra ba'dal ayati allati arainahumuha. Kami seberangkan Bani Israel ke tepi lautan setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri ayat-ayat mukjizat. Mereka ngelihat ya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Wal ibar lati ayanuha ala yadi nabilah Musa, di tangan Nabi Musa. Falam tajazrahum, tapi mereka tidak kapok, mereka tidak sadar. Ya, itu sudah diberi mukjizat, nggak sadar. Tilka ayat-ayat itu tidak menyadarkan mereka. Falam tajazirhum, jadi tidak bikin kapok, tidak bikin jerak. Walam ta'idhuhum, ayat-ayat itu tidak bisa memberi pelajaran buat mereka. Tilkal ibari wal bayinat. Nah, ibarat-ibarat itu, ibrah itu, dan bayinat-bayinat, dalil-dalil. Ibaru wal bayinatu. Hatta qalu, sehingga pada titik tertentu mereka berkata, meminta kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, ma'amu'ayanatihim, padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri, minal hujat, hujah-hujah, mayahiqu ayyadhkuru ma'al bahaim, apa yang seharusnya ya mereka ingat tentang binatang. Kaitan manusia dengan binatang, ya tentu saja manusia lebih tinggi, itu kan? Idmarru ala qaumin, suatu saat mereka melintas menjumpai kaum ya'kufun, sedang ritual penyembahan kepada asnam, kepada patung-patung. Yaqumuna ala musul lahum ya'buduna min dunillah. Ya, yaqumun, mereka sedang aktif ya, sedang melakukan menjalani ritual. Ij'alana ya Musa, buatkan untuk kami wahai Musa ilahan, Tuhan seperti mereka. Wah, kayaknya asik nih. Ya, ngelihat mereka melakukan penyembahan ya, sedang melakukan ritual. Wah, asik benar. Wala tambaghi ibadah li syai'in siwallah al-wahid qahar. Kata mereka, yaqulu misalan na'budu wa sanaman nattakhidhu ilahan. Alangkah baiknya kalau ada pusat, ada benda yang kepada itulah ya kami memusatkan ritual kami. Tuh, ya. Kama liha ulal qaum asnam, seperti kaum itu. Lihatlah itu. Mereka teratur loh. Wala tambaghi ibadah li syai'in siwallah, padahal ibadah tidak layak dilakukan kepada selain Allah. Wa qala Musa alaihi salawatullah alaihi. Lalu Musa menjawab, innakum, sesungguhnya kalian qaumun tajhalun azamatallah, sesungguhnya kalian orang-orang yang bodoh, tidak mengerti keagungan Allah. Wa wajibu haqqihi alaikum, dan kewajiban haknya Allah kepada kalian. Wala ta'lamu annahu la tajuzul ibadah li syai'in siwallah, dan kalian tidak mengerti. Nah ini, kalau orang ibadah tanpa ilmu, nah ini mudah tergelincir. Ya, tidak akan tumbuh keyakinan. Keyakinan itu hanya tumbuh kalau dilatari dengan ilmu. Nah, makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu sebelum amal. Jadi kita diminta untuk beramal ilmiah, ya, beramal ilmiah, terus berilmu amaliyah.
Ngerti nggak? Beramal ilmiah. Amalnya itu berdasarkan ilmu. Kalau punya ilmu, ya, ilmunya diamalkan. Jadi beramal amalia, berilmu amalia. Beramal ilmiah. Amalnya ilmiah, ada ilmunya. Oh, kenapa Anda begitu? Ada keterangannya. Terus ilmunya amaliyah. Berilmu tapi dijalanin. Bukan sekedar ilmu saja. Wa wajibun sudah ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini Anda paham nggak ini soal begini? Sebab masalah gaib itu tidak bisa diakses. Ya, itu persoalannya. Tidak bisa diakses oleh akal. Tidak bisa diteliti. Tidak bisa berdasarkan pengalaman. Ya, tidak bisa diuji. Itu gaib. Kalau Nabi Musa kan bisa bicara dengan Allah. Walaupun beliau tidak bisa lihat. Ya, tapi Nabi Musa disebut dengan kalamullah, bisa bicara. Kalau nanya langsung dijawab, bahkan tanpa malaikat langsung dijawab. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad lewat malaikat, Jibril. Ya, perantara komunikasi antara Allah dan Nabi Muhammad tuh diwasilai oleh Jibril. Tapi kalau Nabi Musa tanpa Jibril, langsung. Nah, kaumnya ini, ya, menurut penelitian manusia itu adalah makhluk kasar. Bukan makhluk halus. Kita ini makhluk kasar, ada jasadnya. Sehingga kalau kita mengagungkan sesuatu, itu harus ada bendanya. Orang awam begitu, harus ada. Nah, contohnya Anda percaya nggak ada koordinat? Ada koordinat lintang dan bujur, ada nggak? Kalau orang awam orang ngadel, tapi buktinya ada. Ya, suatu tempat bisa dilokasikan, di lokator, di Sherlock, ya kan? Kalau orang awam kan nggak kelihatan lintang bujurnya. Lintangnya mana? Garisnya. Namanya itu garis maya. Dunia maya ada nggak? Ada. Anda bisa komunikasi dengan orang lain walaupun dia di tempat yang jauh. Ya, tidak terpisahkan, seakan-akan tidak terpisahkan. Bisa kan di zaman kita sekarang? Nah, ini beberapa orang karena kebodohannya nggak ngerti kalau nggak ngelihat. Kalau nggak ngelihat, kalau nggak dengar, dia nggak tahu. Apalagi akhirat ya, yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, apalagi. Nah, begitulah yang dialami oleh kaumnya Nabi Musa. Meskipun dia sudah ngelihat ya kekuasaan Allah dengan ditumbangkannya Fir'aun, raja di raja, seumur-umur nggak pernah kalah Fir'aun nih, tapi bisa tenggelam. Itu kan dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi begitu diseberangin, tetap aja karena tidak berilmu. Ya, jadi mentalnya mental budak. Mental budak. Setelah merdeka, banyak orang merasa hidup sengsara. Padahal kita merdeka, nggak tahan. Nah, akhirnya kita begitu. Kita ini kan mentalnya masih mental begitu. Sehingga uang kita habis. Kenapa Indonesia sengsara berkepanjangan? Jadi negara-negara lain, sumber daya alamnya, kan kekayaan alam tuh, itu dipakai untuk saham. Dipakai untuk saham. Tapi kalau Indonesia dipakai habis. Nah, kalau negara-negara lain, uangnya itu, uang kekayaan negara ini dipakai untuk saham, digolengin. Sama dengan uangnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Jadi digolengin.
ya, untuk apa? Pendidikan dan sebagainya. Sehingga awet, bisa diturunkan. Kalau makan kan habis sifatnya, konsumtif. Ya. Fa'arafau Musa anna hadza jahlun minhum id sa'alu amran haraman fil isyraq mil fil ibadah. Nabi Musa sendiri heran. Mereka sudah diselamatkan dari kemusyrikan, kan itu sudah harus disyukuri, merdeka dari Fir'aun, ya kan? Tapi oh kenapa begitu lagi? Waduh, bodoh banget itu. Wa minhu yatatarak ila afradil asnam bil ibadat wal kufri billah. Karena mereka terpanggil ya untuk menyembah berhala. Wa ala hadza qultu yaqata syabu alladzi qasahu nabi fi qauli Abi Waqid Al-Laitsi. Suatu hari dalam sejarah kenabian pernah dialami oleh sahabat Rasulullah, tapi bentuknya versinya berbeda. Apa versinya? Sahabat itu namanya Abil Waqid. Ya, setelah mereka pulang perang, menang, mereka melintas satu pohon, melewati satu pohon, menjumpai satu pohon. Pohon itu diberhalakan, diagungkan oleh orang musyrik. Bagaimana mereka mengagungkannya? Namanya pohon itu namanya Zatu Anwat. Jadi pedang yang mau dipakai perang pada digantungin di situ. Si pohonnya dikasih paku. Sekarang ada di negara tertentu ya. Negara tertentu, kalau nggak salah tempat dikasih kunci apa? Naruh kunci apa gitu. Ya, jadi tempat itu banyak gantungan itu. Seluruh dunia tempat kunjungan wisata, destinasi wisata. Jadi itu kalau kita naruh sesuatu di situ akan berhasil, itu keyakinannya. Sama dengan orang naruh koin kan, ada tempat tertentu yang ditaruh koin, masukin koin, ditenggelamkan koinnya. Sumur apa gitu, taruh koin. Nah, nanti apa keinginan kita sebutkan. Nah, pernah di zaman sahabat ada sebuah pohon besar, ya, Zatu Anwat ini katanya libandil musyrikin yu'aliqu nabi asliyatahum. Mereka menggantungkan pedang-pedang di situ. Ya, pedang maksudnya apa itu dianggapnya sakti ya. Jadi pedangnya itu pedang menjadi keramat nantinya. Ya, pedang-pedang, senjata-senjata ditaruh di situ. Nanti piranti perang, kalau perang diambil tuh si pedang dari tempat itu. Nah, ada seorang sahabat namanya Abul Waqid minta izin kepada Rasulullah ya agar dibolehkan menggantungkan pedang. Kita kan sudah menang nih, pedang tak taruh sini. Nanti kalau perang lagi tak ambil lagi. Lalu Rasulullah gimana jawabnya? Allahu Akbar. Jawab Rasulullah, Allahu Akbar. Qultum wallahi kama qalat Banu Israel. Kok kalian seperti Bani Israel? Ya, Nabi marah. Aja'ala lana ilahan kama lahum aliha. Nabi Bani Israel pernah mengatakan, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka. La tattabi'anna sunana man qablakum. Ternyata kalian juga mengikuti tradisi orang dulu. Nah ini kalau tidak ada pencegahan, kecenderungan orang itu akan mundur lagi. Qala al-qadi Abu Muhammad walam yaqsid Abu Waqid bi maqalati fasadan. Kata qadi Abu Muhammad membela Abu Waqid. Abu Waqid ini tidak bermaksud untuk musyrik. Ya. Waqad qala ba'dun nas kana dzalika min bani kufran wa lafzatul ilahi yaqtadi dzalika wa hadza muhtamal. Tidak mungkin seorang sahabat akan berbuat seperti itu, sebodoh itu. Nah, tapi ini adalah bentuk tindakan preventif. Seperti Baitur Syajaratul Ridwan. Syajaratul Ridwan. Ada nama pohon namanya Syajaratul Ridwan. Ya. Itu di Arab Saudi, itu ditebang. Ditebang. Kalau menurut saya sih sebaiknya dipagar, ya kan?
untuk kenang-kenangan. Sebab di bawah pohon itulah dahulu para sahabat disumpah saat mau berangkat perang, pulang dalam keadaan apapun Anda harus siap menerimanya. Keluarganya juga disumpah menerima dengan rela apapun yang terjadi setelah perang. Apa cacat, mungkin kupingnya hilang, matanya hilang, harus nerima. Nah, disitulah mereka disumpah Syajaratul Ridwan. Nggak tahu sampai zaman kapan pohon itu masih hidup. Oleh Arab Saudi ditebang karena banyak yang meminta-minta ke pohon itu. Ya sama dengan ini Masjid Gomamah di Madinah itu. Ada masjid namanya Gomamah. Saya waktu itu nggak bisa masuk di gembok. Masjid Gomamah itu ceritanya disitulah Rasulullah pernah didatangi sahabat dari pelosok yang mengeluh karena kekeringan. Jadi musim kering yang sangat panjang ya, sehingga kemarau lah, paceklik. Ya kalau kering kan otomatis susah dapat air, ternak-ternak pada mati, kata itu keluhan dari sahabat. Mohon kiranya ya Rasulullah engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Baik. Nah, beliau pun ngangkat tangan. Ya, komat kamit. Sebelum tangan ini diturunkan katanya, hujan deras pun sudah turun. Padahal di langit itu sangat cerah. Waktu itu tidak ada sepotong awan pun, tidak ada gerak putih awan, sepotong awan pun. Tapi setelah Rasulullah mengangkat tangan begini, tinggi-tinggi ketiaknya sampai kelihatan, ya, itu tiba-tiba seperti tombak putih melingkar-lingkar tuh, muter-muter, lama-lama banyak turun hujan sampai jenggot beliau ini menyatu. Ya kan kalau ada air ke sini kan menyatu nih, netes ini. Tuh, hujan 7 hari, 7 malam, banjir. Datang lagi orang itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, memang sih kalau nggak ada air payah. Tapi kalau kebanyakan juga sama. Jadi manusia serba salah ya. Kurang salah, banyak juga salah. Banjir katanya. Nah, namanya itu istisqa. Ini yang jarang kita kenal. Ada istisqa, ada istisqa. Istisqa itu saat kering, nggak hujan-hujan, minta hujan. Tapi kalau hujan terus, nggak berhenti-berhenti, ada istisqa, minta cerah. Doa lagi. Doa apa doa? Berhentilah hujan. Nah, itu pernah terjadi. Nah, di tempat itu oleh negara Arab Saudi, pemerintah Arab, dibangun masjid. Tapi orang berduyun-duyun pada ke situ minta-minta meninggalkan Masjid Madinah. Maka pemerintah bergerak lagi menyegel tempat itu. Jadi serba salah orang tuh. Ya. Jadi cenderung ya menyalahkan situasi ya, menggunakan situasi. Nah, itulah saudara kondisi Nabi Musa ya dan dan kaumnya. Nah, katanya ini mereka bukan sekedar itu saja, mereka lalu minta bintang. Lalu mereka juga mengkultuskan Sungai Nil. Setiap berapa tahun sekali ya, mereka mengambil perawan dari kalangan mereka, lalu ditenggelamkan ke Nil. Itu berlaku bertahun-tahun. Setelah Firaun tumbang, masih begitu dia. Kemudian mereka juga membuat patung anak sapi, disembah-sembah.
Tapi patung anak sapi itu terbuat dari emas sih. Ya begitu artistik. Sehingga patung itu bisa menyuara. Kalau patung-patung kita kan nggak nyuara kan. Dia bisa ada suaranya. Mungkin ini kecanggihan bikin lobang-lobang itu gimana. Jadi tertiup angin bunyi dia. Bunyi. Nah, nama anak patung anak sapi itu namanya Abis di sini. Tuh ya. Jadi semuanya itu yang pernah musyrik yang pernah mereka lakukan. Kalau kita sih banyak dipengaruhi kejawen juga ya. Jawen, kalau ada kapal baru tuh mau mulai ya, diresmikan. Saya mendengar nih dari orang pelabuhan, prakteknya sampai sekarang, kalau ada kapal baru pasti diresmikan dengan dikepretin darah. Darah disembeli, dikepretin cepretin ke kapal itu. Tuh, itu sudah Terus banyak lagi lah. Apa itu membanting semangka. Pundi, kendi ya. Kalau kemarin IKN mengambil tanah seluruh provinsi. Nah, itu ya kan? Itu semua bentuk musyrik. Pesawat kalau mau operasi itu pertama kali itu pasti dibanting kendi. Nah ini praktek-praktek musyrik yang dalam Islam tidak boleh. Kalau kita di seputar perkawinan, nginjek telur. Telur kan buat dimakan. Ya kan? Ada lagi yang naruh belut ke sini. Kalau lagi hamil gede itu, belut. Praktek di mana nggak tahu. Kasih belut supaya ngelairinnya gampang katanya. Macam-macam lah pokoknya. Ya. Jadi itu tidak menjamin saudara semuanya. Hanya Allah lah kesadaran ya. Hanya kepada Allah dan kesadaran pribadi yang membuat rumah tangga bisa bahagia. Bukan karena praktek ritual itu. Ada praktek perkawinan. Sampai mau masuk gedungnya saja saya lepas sepatu karena banjir. Akhirnya masuk ke sepatu. Sepatunya dicopot. Ada ritual sebelum mulai itu sejam. Koprak-kapruk. Akhirnya cerai juga. Ya. Jadi tidak menjamin itu lama-lama buat apa itu. Kan mahal itu. Praktis saja sih. Ya. Nah, gitu. Islam begitu. Tapi beberapa orang kayaknya bukan prakteknya, hanya pengen show saja. Ya pengen sohor itu. Sebenarnya di dalam itu ada ada motif tertentu. Sebaiknya sederhana saja, jadi nggak usah terlalu. Nah, itulah tafsir kita hari ini. Kita kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya adalah tentang istibabu tabkir bil asr. Mempercepat sholat asar. Sudah ini ya kemarin ya. Kemarin sudah kayaknya. Ya, sudah ya. Babu anna waqta salat asar yamtad ila ghurubi syams. Bab tentang waktu salat asar itu panjang sampai dengan datangnya maghrib. Ya. Dari Abdullah bin Umar qala innahu sami'a Rasulullah yaqul. Ibnu Umar mengatakan beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, innama baqaukum. Sesungguhnya keberadaan kalian fima salafa. Posisi kalian dibandingkan dengan salaf, dengan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu kita adalah Yahudi dan Nasrani. Kama baina salatil asr ila ghurubi syams. Itu seperti salat asar sampai sampai terbenam matahari.
posisi kalian kalau diibaratkan waktu, ya, kalian itu sudah asar. Jadi sebentar lagi maghrib, kiamat ya. Utiya ahlu Taurat at-Taurata. Ahli Taurat diberi Taurat. Fa'amilu, mereka pun beramal. Hatta idzan tasafan nahar ajazu. Saat datang siang hari. Jadi ibarat 3 pemeluk ini, kan Yahudi, mereka diberi Taurat, diperintahkan untuk mengamalkannya. Setelah zuhur tiba, mereka berhenti. Nah, ibaratnya 3 pemeluk ini. Jadi orang Yahudi diberi Taurat, mereka mengamalkan Taurat. Begitu waktu zuhur tiba, mereka berhenti, tidak melanjutkan pengamalan. Nah, begitulah ibarat orang ahli Taurat. Fa'utu kiratan wa kiratan, maka mereka pun diberi 1 kirat dan 1 kirat sesuai dengan pahalanya. Summa utiya ahlul Injil, al-Injila, kemudian ahli Injil diberi Injil. Fa'amilu ila salatul asar, kemudian mereka mengamalkan dari zuhur ke asar, ibarat waktu. Summa ajazu fa'utu kiratan wa kiratan. Setelah asar tiba, mereka nggak mau ngerjain lagi. Maka oleh Allah diberi pahala sesuai dengan amalnya. Summa utinal Qur'an, kemudian kita diberi Quran. Fa'amilna ila ghurubis syams, maka kita amalkan sampai terbenam matahari. Fa'utina kirata ini, kemudian kita diberi 2 kirat. Kalau pemeluk yang lain 1 kirat, ahli Taurat 1 kirat, Injil 1 kirat, ya. Umat Nabi Muhammad diberi 2 kirat, 2 kali. Faqala ahlul kitabain, maka pemeluk 2 kitab sebelum kita protes, Rabbana, ya Tuhan kami, a'taita haula kiratain, mengapa engkau memberikan mereka, ya mereka itu maksudnya kita ya. Jadi pemangku Taurat dan Injil protes kepada Allah, singkatnya. Mengapa kami diberi 1 kirat, umat Nabi Muhammad diberi 2 kirat? Kenapa? Wa nahnu kunna aktsara amalan. Amalnya lebih banyak kami. Ya, kalau dibanding dengan kita, ya, pemangku Taurat itu lebih berat. Ya, kalau kita sudah banyak yang diringankan, sudah banyak diskon, sudah banyak yang dispensasi. Qala, lalu Allah berfirman, menjawab mereka, hal zalamtukum min ajrikum min syai', apakah kalian mengira aku zalim? Allah bertanya pada mereka, apa saya zalim? Tuh, ya. Qalu la, tidak. Karena mereka sadar mereka juga salah. Qala fahuwa fadli utituhu man asya. Lalu Allah menjawab, itulah karuniaku. Aku memberi kepada siapa yang aku mau. Ngerti nggak nih cerita ini? Jadi nanti di hari kiamat, ya, ibarat kalian ini, kalau diibaratkan waktu, ya, dibandingkan dengan 2 kakak kalian, pemangku Taurat dan Injil, itu ibarat waktu. Orang Yahudi diberi Taurat, mereka ngamalnya cuma sampai zuhur. Jadi nggak selesainya kan maghrib. Kemudian Nasrani datang, pengamalannya sampai asar doang. Kalian datang, kemudian kalian menyempurnakan sampai maghrib. Maka aku beri pemangku Taurat 1 kirat. Kiratnya ukuran akhirat. Katanya sih emas sejabal Uhud. Emas segini aja mahal. Emas segini, sekufu aja mahal. Itu sejabal Uhud.
Ya, jadi orang Yahudi diberi 1 qiraat, orang Nasrani 1 qiraat, orang Islam pengikut Nabi Muhammad 2 qiraat. Mereka pun protes. Kenapa mereka dikasih 2, kita dikasih 1? Kalian nggak terima? Atau gimana? Kalian nggak terima? Ditanya pada mereka. Enggak sih. Kalau nggak diterima nanti diambil lagi. Dikasih segitu nggak terima. Gimana? Terima sih, ya udah. Kalau kalian nggak terima, ambil sekalian. Ya, jadi begitulah Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita patut bangga ya. Nanti kita skenario akhirat kita akan dijadikan syuhada, saksi. Kita akan menjadi wasit. Padahal kita lahirnya belakangan. Padahal wasit kan harusnya lebih senior kan? Setidaknya wasit itu menguasai lapangan, mengerti cara-cara main. Gitu. Wawasannya lebih daripada pemain lah gitu. Kita lahir belakangan, tapi oleh Allah prestasinya dikedepankan. Kuntum khaira umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Tuh. Kenapa? Karena pemangku Quran ini berat sekali. Oleh Allah tidak ditimpakan hukum secara instan. Orang yang kita nasihatin gak nurut, gak dihukum langsung. Nah ini beratnya. Kita lanjutkan. Babu ismi manfaatat salatul asr. Bab dosa orang yang gagal hadir di sholat asar. Jadi maksudnya hadis ini mengajak kita agar kita memprioritaskan sholat asar. Dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah qala alladzi tafutu sholatul asr ka'annama wutira ahlu wa maluh. Barang siapa yang gagal melakukan sholat asar, ya, dia seperti orang yang rugi. Dia seperti orang yang keluarganya rugi. Jadi rugi keluarganya, rugi hartanya. Ikhtalafa fil murad bil fawat. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud oleh hadis ini tentang faut. Faut itu kan gagal. Gagal sholat asar. Apa gagal di situ itu apa? Ada yang mengatakan ya, takhiruha an waqti jawaz bi ghairi uzrin. Tidak bisa tepat waktu. Orang yang sholat asarnya tidak bisa tepat waktu, maka akan rugi harta dan keluarganya. Tapi ada yang berpendapat, yang dimaksud gagal di sini adalah tidak sholat berjemaah. Maksudnya asarnya tidak berjemaah. Gagal ya, gagal di masjid maksudnya. Wutira, artinya wutira itu akan berkurang, rezekinya akan berkurang. Barang siapa yang tidak berhasil sholat berjemaah asar, maka rezekinya akan berkurang. Singkatnya, kalau di sini bahasanya akan berkurang keluarga, berkurang hartanya, rugi keluarga dan hartanya. Babud dalil liman qala as-salatul wusta hiyal asr. Bab dalil yang menyatakan sholat wusta adalah sholat asar. Wusta itu artinya menengah ya, sholat tengah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 238. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu, peliharalah oleh kalian ala salawati, sholat-sholat. Padahal Allah dengan mengatakan sholat-sholat sudah cukup. Peliharalah semua sholat, sudah cukup, tapi disebut lagi sholatil wusta. Peliharalah sholat-sholat dan sholat wusta. Wusta ini menengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakan karena Allah dengan taat. Surat Al-Baqarah ayat 238. Dari Ali bin Abi Thalib qol lama kana yaumul ahzab qala Rasulullah mala Allah buyutahum wa kuburahum naran
saat kita disibukkan oleh perang Ahzab, sehingga sholat asarnya terlambat, tidak tepat waktu. Ya, jadi udah matahari sudah merah, mendekati maghrib. Gara-gara perang Ahzab, umat Islam jadi terganggu sholat asarnya. Ya memang belum keluar, cuma terlambat, tidak tepat waktu. Rasulullah memberikan pernyataan, Allah memenuhi rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Maksudnya musuh-musuhnya itu. Syaghaluna anis salatil wusta. Mereka telah membuat kita sibuk, ya, sehingga kita tidak tepat waktu. Kalau dalam bahasa Jawa, mereka nungkulaken. Nungkulaken, jadi membuat kita tidak fokus untuk sholat asar. Jadi semoga Allah penuhi rumah dan kubur mereka dengan api neraka. Ini doa Rasulullah kepada lawan atau musuh umat Islam pada saat itu. Hatta hina ghabati syams, sehingga kita telat melakukan sholat wusta sampai dengan mendekati terbenam matahari. Ya. Jadi kenapa sholat asar itu disebut wusta? Karena sebelum asar ada dua. Ya kan? Setelah asar ada dua, itu di tengahnya. Jadi sebutnya tengah. Tapi kalau membelah langit sih zuhur. Ya. Ini Anda di sini nih, contohnya nih. Anda di bumi ya, di sini. Ini matahari dari timur. Namanya zuhur tuh begini nih. Kan di sini tepat nih. Geser sedikit itu zuhur. Sebenarnya kalau membelah langit itu zuhur. Tapi bukan zuhur yang dipilih untuk sholat wusta, tapi asar. Karena asarnya sebelumnya dua, ya kan? Sesudahnya dua. Kan sebelum zuhur itu apa? Sebelum asar. Oh, sebelum zuhur. Sebelum asar itu kan zuhur sama subuh. Kalau setelah asar, maghrib dan isya itu. Sehingga disebut tengah. Jadi penamaan sholat asar dengan sholat wusta diulang lagi, ini membuktikan penting. Tapi sebenarnya sih semua dari 5 sholat ini penting, semua ada promonya. Pagi, sholat pagi itu disaksikan. Jadi kita tatak ke situ. Ya kan? Lalu sholat zuhur juga penting. Sehingga sholat rawatibnya sampai 6. Ya kan? Beda dengan yang lain-lain kan? Hanya zuhur saja yang rawatibnya banyak kan? Bener kan? Sebelum dan sesudahnya muakkad. Kalau yang lain-lain kan sebelah doang. Contohnya subuh hanya sebelumnya doang. Sesudahnya nggak ada malah. Zuhur yang banyak, asar nggak ada malah. Tapi goir muakkad sebelumnya. Sebelumnya tuh goir muakkad. Nanti ada hadis 4 rakaat ya. 4 rakaat sebelum asar. Tapi tidak muakkad. Kalau maghrib sebelum dan sesudah. Tapi yang kuat sesudah. Isya juga begitu. Jadi nggak ada yang sebanyak zuhur. Ya, bahkan qobliyahnya di satu hadis 4. Tapi 2-2 dikerjainnya. Setelahnya 2. Ada 2 hadis, satu dari Aisyah, satu dari yang lain, yang mengatakan barang siapa memelihara 10, satu lagi barang siapa yang memelihara 12, berbeda versi ya. Jadi kalau 12 berarti qobliyah zuhurnya 2-2, 4 ya. Maka akan dibangunkan satu kapling di surga. Bayangkan saudara, saben hari ngerjain, saben hari, berapa hari itu? Kaplingnya banyak. Padahal satu aja cukup ya. Satu saja sudah cukup di surga mah. Tapi dikasihnya banyak. Maksudnya udah seneng. Maksudnya kayak begini loh, maksud saya begini. Makanan enak pasti nyaman kita. Makanan enak pasti nyaman kan? Makanan apa yang enak?
daging, kue-kue gitu kan. Tapi kalau kebanyakan seperti Idul Fitri, ini ada itu ada. Lah di surga ini tempatnya sudah enak. Jodohnya banyak gitu. Satu aja udah cukup sebenarnya. Kalau di dunia memang perlu banyak buat gentenan gitu kan. Tapi kalau di surga ini kan nggak ada yang jorok-jorok. Yang kita nggak nyaman nggak ada. Nggak ada head. Tidak ada tua. Kan sudah cukup satu. Tapi dikasih banyak gitu. Bahkan setiap Jumat nanti ada tambahan baru. Nah, wallahu alam buat apa gitu. Orang kakean tuh. Demikianlah saudara, kajian kita pagi ini. Ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ada ya? Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak henti-hentinya kita mohon anugerah Allah kepada anak-anak kita agar hidup mereka dimudahkan, agar hidup mereka penuh berkah, agar mereka ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.